Kekuatan super apa yang Tuhan berikan padamu? Bagaimana kamu memanfaatkannya? Ini adalah pertanyaan renungan kita untuk hari ini. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Tahukah kamu bahwa Tuhan memberikan kita kekuatan super? Gereja tidak menggunakan kata kekuatan super, tapi kitab suci dan katekismus mengungkapkan karunia-karunia luar biasa yang telah Tuhan berikan kepada setiap pribadi manusia. Kecerdasan dan kehendak bebas. Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk rasional, memberikan martabat bagi orang yang dapat memulai dan mengendalikan tindakannya sendiri. Kekuatan super pertama kita adalah kebebasan, kemampuan memilih Tuhan. Tidak seperti binatang, kita bisa mengetahui kebenaran dan mengasihi dengan bebas. Kedua, kapasitas untuk mengasihi. Manusia berpartisipasi dalam cahaya dan kekuatan Roh Ilahi. Karena ia mampu memahami tatanan sesuatu. Dengan kehendak bebas, manusia mampu mengarahkan dirinya menuju kebaikan sesungguhnya. Kita diciptakan menurut gambar Tuhan. Tuhan adalah kasih. Karena itu kapasitas kita yang terdalam adalah kekuatan super kita, yaitu mengasihi sebagaimana Yesus mengasihi. Ketiga, rahmat kehidupan supernatural. Disinilah rahmat menjadi sungguh-sungguh luar biasa. Rahmat adalah partisipasi dalam kehidupan Tuhan, melebihi kekuatan manusia. Melalui baptisan kita menerima rahmat pengudusan, kehidupan Tuhan sendiri dalam jiwa kita. Bukan sekedar simbol semata, tapi perubahan rohani. Keempat, karunia Roh Kudus, hikmat, pengertian, kebijakan, ketabahan, pengetahuan, kesalehan, dan takut akan Tuhan. Karunia-karunia ini mengangkat kemampuan alami kita. Mereka membuat orang biasa mampu memenuhi misi ilahi, seperti nelayan yang menjadi rasul, wanita Samaritan menjadi penginjil, murid-murid yang lemah menjadi martir. Kelima, panggilan universal untuk kekudusan dan misi. Magisterium jelas mengajar dalam Lumen Gentium. Semua umat beriman dipanggil untuk kekudusan. Dan dalam Evangeli Gaudium, setiap orang yang dibaptis adalah murid misionaris. Kekuatan supermu bukan untuk kemuliaan diri, tapi sebuah misi. Apa kekuatan supermu? Kamu memiliki alasan dan kebebasan. Kamu memiliki kapasitas untuk mengasihi. Kamu memiliki pengudusan rahmat. Kamu memiliki karunia Roh Kudus. Kamu dipanggil untuk kekudusan dan misi. Kekuatan superpowermu bukanlah karisma, bukan bakat, bukan karena terpengaruh. Kekuatan supermu adalah menerima kehidupan Tuhan. Ketika rahmat mengalir darimu, seperti air hidup, orang lain akan percaya. Gunakan kekuatan supermu, terimalah rahmat, taatlah sepenuhnya, biarkan rahmat meluap. Dalam Injil hari ini, Yesus mengungkapkan bahwa bahkan seorang pendosa besar dapat menjadi saksi yang kuat bagi Tuhan, membawa banyak orang lebih dekat kepadanya. Anda dan saya diundang untuk bertemu Yesus lagi, diubah lagi, dan menjadi saksi-saksinya yang sungguh, sama seperti wanita Samaria di sumur. Dalam Injil hari ini, Yesus menunggu di sumur. Seorang wanita Samaria datang membawa air, tapi juga membawa malu, masa lalu yang rusak, luka penolakan, diasingkan. Bagi standar dunia, dia bukan siapa-siapa, tidak memiliki status apapun, tidak memiliki pengaruh apapun. Namun Yesus berbicara kepadanya, bukan untuk mengutuk, tapi untuk menawarkan air hidup. Dia pun diubah. Wanita itu berlari kembali ke kota dan berkata, "Mari, lihat." Dan banyak yang menjadi percaya. Kekuatannya bukan kesempurnaan, tapi perjumpaan. Kekuatannya bukan status, namun hati yang dibakar. Rahmat yang sama ditawarkan kepada kita. Masa lalumu tidak menjadi hambatanmu. Lukamu dapat menjadi sumur rahmat. Kisahmu dapat menuntun orang lain kepada Yesus. Pertanyaannya bukan apakah kau punya sesuatu untuk diberikan. Pertanyaannya adalah, apakah kau telah membiarkan Yesus menemuimu di sumurmu? Ketika kau melakukannya, misi menjadi hal yang natural, dan hidupmu menjadi air hidup bagi orang lain. Gunakan kekuatan supermu, terimalah rahmat, taatlah sepenuhnya, biarkan rahmat meluap. Marilah kita berdoa.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas cintamu yang tanpa syarat, atas penderitaan, wafat, kebangkitan, dan kenaikan-Mu. Tuhan Yesus, Engkau tahu ketidaksempurnaan kami, kegagalan kami, kelemahan, dan dosa-dosa kami. Namun Engkau juga melihat keinginan kami untuk mengikuti-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, air kehidupan kami. Penuhilah kami dengan hidup ilahi-Mu, dan ajarlah kami untuk sungguh mentaati rahmat-Mu. Semoga kami selalu menjawab-Mu setiap hari. Membiarkan kasih-Mu mengalir melalui kami, agar yang lain yang melihat dapat percaya dan datang kepada-Mu. Amin. Gunakan kekuatan super-Mu, terimalah rahmat, taatlah sepenuhnya, biarkan rahmat meluap. Berhembuslah dalam diriku, ya Roh Kudus, agar segala pikiranku kudus. Bertindaklah dalam diriku, ya Roh Kudus, agar pekerjaanku juga kudus. Pikatlah hatiku, ya Roh Kudus, agar aku hanya mencintai yang kudus. Kuatkanlah aku, ya Roh Kudus, agar aku memperjuangkan segala yang kudus. Jagalah aku, ya Roh Kudus, agar aku selalu kudus. Amin. Gunakan kekuatan super-Mu, terimalah rahmat, taatlah sepenuhnya, biarkan rahmat meluap. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati keluarga Anda. Tuhan memberkati iman Katolik kita dan Couples for Christ.